Halo, jumpa lagi dengan Mr. Tom di tutorial matematika. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan. Easy. Nah, sebelum kita belajar operasi hitung pada pecahan, Mr. Tom minta tolong untuk like dan subscribe video ini. Sebelum kita masuk pada operasi hitung pada pecahan, kita harus mengerti dulu urutan operasi hitung. Urutan operasi hitung, yaitu yang pertama adalah kurung. Nah, yang ada kurungnya itu yang kita dahulukan. Yang kedua adalah perpangkatan. Yang ketiga adalah perkalian atau pembagian. Yang keempat penjumlahan atau pengurangan. Nah, kenapa penjumlahan atau pengurangan itu ditaruh yang paling belakang dalam urutan operasi hitung? Karena penjumlahan atau pengurangan itu yang paling mudah. Sedangkan yang kurung, perpangkatan, dan perkalian atau pembagian itu yang paling kompleks atau paling sulit. Nah, matematika itu menyelesaikan yang sulit dulu. Kita menguraikan yang sulit dulu supaya jadi mudah. Sehingga penjumlahan dan pengurangan pada operasi hitung ditaruh yang paling akhir. Oke, kita langsung saja masuk di operasi hitung pecahan yang pertama. Nah, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Syarat pecahan dapat dijumlahkan maupun dikurangkan adalah penyebutnya harus sama. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1. 3/4 ditambah 7/3. Nah, hasilnya berapa? Di sini kita lihat penyebutnya nggak sama. 4 sama 3, maka kita harus samakan. KPK-nya 4 dan 3 adalah 12. Nah, kita samakan penyebutnya dengan 12. 4 supaya jadi 12 harus dikalikan 3. Maka pembilangnya kita kalikan 3, maka hasilnya adalah 9. 3 supaya jadi 12 harus dikalikan 4, maka 7 sebagai pembilang kita kalikan 4, 28. Maka hasilnya adalah 37/12. Kalau kita jadikan pecahan campuran, berarti 37 dibagi 12, pembaginya //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 /
adalah 3, sisanya 1/12. Nah, ini jawaban nomor 1. Nomor 2 sekarang, sama. Kita samakan penyebutnya, karena ini penyebutnya 6 dan 5 tidak sama. KPK-nya 6 dan 5, 30. Nah, 6 supaya jadi 30, harus dikalikan 5, maka pembilangnya kita kalikan 5, hasilnya 25. Begitu juga dengan yang per 5, maka pembilangnya kita kalikan 6, 12. Ini pengurangan ya. Nah, minus. Maka hasilnya adalah 13/30. Nomor 3, sekarang yang pecahan campuran. Kalau kita jumlahkan, maka langkah pertama kita lihat dulu, ada bilangan bulatnya 2 sama 3. Kita jumlahkan dulu 2 dan 3, lalu ditambah penjumlahannya 1/4 dengan 2/5. Nah, sebenarnya pecahan campuran itu 2/4 itu sama juga 2 ditambah 1/4. Nah, sehingga 2/4 ditambah 3, 2/5, maka kita bisa tuliskan 2 plus 3 ditambah 1/4 ditambah 2/5. Maka hasilnya 5 ditambah, ya ini kita samakan penyebutnya dengan 20. Nah, 4 supaya jadi 20 harus kalikan 5. 1 kali 5, 5. 5 supaya jadi 20 harus kalikan 4. Maka 2 kali 4, 8. Maka hasilnya 5. 5 tambah 8, 13/20. Nah, sekarang yang pengurangan, nomor 4.
maka angkanya sama, 4 dikurangi 1 ditambah, nah, setengah dikurangi sepertiga, maka hasilnya 3 ditambah, kalau kita samakan penyebutnya dengan 6, maka 3 supaya jadi 6 kalikan 3, 1 kalikan 3, 3, 3 supaya jadi 6 harus kalikan 2, 2 kali 1, 2, maka hasilnya 3, 3 dikurangi 2, 1 per 6. Nah, ini tentang penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya apa tadi? Penyebutnya harus sama. Sekarang kita masuk perkalian dan pembagian, dan serta perpangkatan. Nah, ada syaratnya juga nih. Syarat pecahan dapat dikalikan, dibagi, dan dipangkatkan adalah harus berbentuk pecahan biasa. Nah, sehingga kalau kita menemukan perkalian, tapi pecahannya adalah pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1, 7/2 dikali 4/5. Nah, pada perkalian, cara mengalikannya adalah pembilang kita kalikan pembilang. Nah, penyebut kita kalikan penyebut. Maka 7 kali 4, 28 per 2 kali 5, 10. Maka kalau diubah dalam pecahan campuran, 2, 8 per 10. Nomor 2, sekarang tentang pembagian. 5/6 dibagi 8/9. Maka kita tulis 5/6. Nah, supaya jadi perkalian, maka kita balik pembilang dan penyebutnya, maka 9/8. Maka hasilnya adalah 45/48. Nomor 3 sekarang. Nah, syaratnya tadi harus berbentuk pecahan biasa. Maka 31/2 harus kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Sebelum kita pangkatkan 2. Maka 2 kali 3, caranya untuk mengubah ke dalam pecahan biasa. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 1, 7 per 2. Pangkat 2. 7 pangkat 2, 49. 2 pangkat 2 adalah 4. Maka kalau kita ubah dalam pecahan campuran, yang mendekati 49, 4 dikali berapa? Hasilnya mendekati 49. Kalikan 12. Hasilnya adalah 48. Nah, 49 dikurangi 48, sisa 1/4. Berarti 12, 1/4. Nah, ini adalah operasi hitung pada pecahan, pada perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Syaratnya apa? Harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Ini soal yang lebih sulit, yang harus memperhatikan urutan. 2/3 dikali 4/5 dikurangi setengah, ini dalam kurung, dibagi 5/2. Nah, pada urutan yang harus diselesaikan adalah yang dalam kurung. Pada perkalian harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka 2/3 kalau kita ubah dalam bentuk pecahan biasa adalah 7/3 dikali. Nah, sekarang ini kita samakan penyebutnya. KPK-nya 5 dan 2 adalah 10. Nah, 5 supaya jadi 10 kalikan 2, 4-nya kali 2, 8. 2 supaya jadi 5, 2 supaya jadi 10 harus kalikan 5, maka satunya dikalikan 5, hasilnya 5. Bagi, maka kita kali, supaya jadi perkalian, maka penyebut dan pembilangnya kita balik. Nah, maka kita dapat
7/3 kali. Berarti di sini 3/10 dikali 2/5. Hasilnya berapa? 7 kali 3, 21. 21 kali 2 adalah 42. Per 3 kali 10, 30. 30 kali 5, 150. Nah, bisa disederhanakan lagi. Misalkan kita mau bagi dengan 2. Nah, kita bagi dengan 2, maka 21 per 150 bagi 2, 75. Bagi dengan 3 lagi bisa? Bisa. Maka hasilnya adalah Mr. Tom tahu sini ya, 7/25. Ya, ini hasil akhirnya. Sebenarnya tadi di sini juga bisa. Ini kita boleh sederhanakan. Ini juga kita bisa sederhanakan. Ya kan? Ini kalau sederhanakan berarti sisa 5, sisa 1, 1. Maka 7/5 kali 5, 25. Sekarang yang nomor 2. Nah, kita ubah dulu. Yang pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka, supaya lebih mudah, kalau seperti ini kita pangkatkan terlebih dahulu. Nah, 3 1/4 min setengah dikalikan, berarti kita ubah dalam pecahan biasa, hasilnya adalah 3/2 pangkat 2 per, kita samakan penyebutnya dengan 6, maka di sini hasilnya adalah 4 min 3. Nah, hasilnya berarti lebih enaknya kita buat pecahan biasa aja ya. Maka ini 12 tambah 1 berarti 13/4 dikurangi setengah dikalikan 9/4 per, berarti di sini 1/6. Maka hasilnya kita bisa tuliskan 13/4 dikurangi kita kalikan, maka 9/8 per, nah pernya ini bisa kita tulis seperti ini, dikali, maka dibalik kan, dikali kasih kurung, tapi dikali 6/1. Maka hasilnya kalau kita samakan penyebut 8, maka di sini harus kalikan 2, 26 dikurangi 9 dikali 6, maka hasilnya berapa? Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita bagi dengan 2, 3, bagi dengan 2, 4. 26 dikurangi 9, hasilnya 17. 17 dikalikan 3, maka berapa? 17 dikalikan 3 adalah 51/4. Nah, ini adalah hasil dari soal yang nomor 2, yaitu 51/4. Semoga video kali ini membantu dalam proses kalian belajar di rumah. Matematika itu banyak latihan akan semakin paham. Yes, you can! Please like and subscribe kalau kalian suka videonya, dislike kalau kalian nggak suka videonya. Thank you.